Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ivan Edilyasari dengan NIM 2302020213663. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai ekonomi perusahaan pertanian. Pada materi ini, saya akan membahas tentang apa itu perusahaan, ekonomi pertanian, dan apa itu ekonomi perusahaan pertanian, dan bagaimana analisa keuangan pada perusahaan tersebut. Perusahaan adalah suatu unit badan usaha yang melakukan kegiatan produksi untuk menghasilkan barang atau jasa dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Ekonomi pertanian adalah bagian ilmu ekonomi umum yang mempelajari fenomena-fenomena serta persoalan-persoalan yang berhubungan dengan pertanian baik mikro maupun makro. Ekonomi perusahaan pertanian adalah studi tentang cara perusahaan pertanian mengelola sumber daya, biaya produksi, dan berinteraksi dengan pasar untuk menghasilkan hasil pertanian secara efisien dan mengoptimalkan profitabilitas. Bentuk-bentuk perusahaan diantaranya ada perusahaan perseorangan, persekutuan firma atau FA, persekutuan komaniter atau CV, perseorangan terbatas atau PT, dan BUMN. Analisa keuangan perusahaan. Analisa rasio keuangan atau financial ratio analysis merupakan kegiatan membandingkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan dengan cara membagi satu angka dengan angka lainnya. Analisa rasio keuangan. Menurut Kasmir, tahun 2011 menyatakan bahwa dalam praktiknya, analisis rasio keuangan suatu perusahaan digolongkan menjadi 3, yaitu pertama, rasio neraca atau balance sheet ratio. Yang kedua, rasio laporan laba rugi atau income statement ratio. Dan yang ketiga, rasio antar laporan. Perusahaan pertanian yang saya ambil pada materi ini yaitu PT Astra Agro Lestari Tbk. Ini merupakan salah satu perusahaan perkebunan kelapa sawit terbesar di Indonesia yang beroperasi dari tanggal 3 Oktober 1988. Perusahaan ini memiliki laporan keuangan yang berurutan dari satu periode ke periode berikutnya yang dijadikan sebagai dasar informasi yang berguna untuk pihak internal maupun eksternal perusahaan. Hasil dari analisis laporan keuangan yang dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan tersebut memberi informasi tentang kelemahan dan kekuatan yang dimiliki oleh perusahaan. Jika informasi mengenai kelemahan, maka bagi pihak manajemen perusahaan dapat dengan segera untuk memperbaiki dan menutupi dari beberapa kelemahan tersebut. Sedangkan informasi terkait kekuatan yang dimiliki oleh perusahaan, maka informasi tersebut harus dipertahankan atau bahkan ditingkatkan. Karena unsur kekuatan ini dapat dijadikan modal selanjutnya oleh pihak manajemen perusahaan ke depan. Tujuan laporan keuangan. Menurut Kasmir, bahwa tujuan dan manfaat dari analisa laporan keuangan adalah yang pertama, untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan dalam satu periode tertentu, baik itu harta, kewajiban, modal, maupun hasil usaha yang telah dicapai untuk beberapa periode. Yang kedua, untuk mengetahui kelemahan-kelemahan apa saja yang menjadi kekurangan perusahaan. Ketiga, untuk mengetahui kekuatan-kekuatan yang dimiliki, untuk mengetahui langkah-langkah perbaikan apa saja, untuk melakukan penilaian kinerja manajemen ke depan, apakah perlu penyegaran atau tidak karena sudah dianggap berhasil atau gagal. Dan yang terakhir, sebagai pembanding dengan perusahaan sejenis tentang hasil yang dicapai. Demikian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.